Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan akhir November 2020 dan ini untuk zodiak Taurus. Oke, Taurus, silahkan cek sun kamu, sun ya, biasanya orang cari juga yang sun, cek moon, Venus, rising kamu jika kamu belum tahu ya. Dan kalau setelah cek dari semuanya ternyata pembacaan ini nggak resonate, ya berarti memang pembacaannya bukan untuk kamu ya. Ini bisa terbalik energinya ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu, dan bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Jadi kalau kamu hanya fokus aku Taurus, aku Leo, atau aku Aries, nggak bisa kayak gitu ya, karena satu zodiak aja nggak bisa menggambarkan seseorang ya. Oke, untuk Taurus tanggal 21 sampai 30 ya. Dari sebelum tanggal 21 bisa udah terjadi, 30 setelahnya juga bisa udah terjadi. Kenapa? Karena pembacaannya general. Kita lihat oracle-nya. Ada possibility, raise your standard, elevate your expectation, you have unlimited potential. Growth, seek out a mentor or guide. Take baby step as you grow, be willing to learn from others. Dan ada healer, you have powerful healing gifts, have faith in your abilities, stay true to your path as a healer. Dan di the bottom of the deck ada receive. Be open is receiving goodness. Believe you are worth by abundance. A gift is coming to you soon. Oke, aku ngelihat Taurus ya, banyak hal yang mungkin kamu nggak sangka-sangka ya. Mungkin kamu ngerasa sesuatu yang dulu nggak mungkin ternyata terjadi. Jadi mungkin dulu kamu ngerasa kamu sedikit punya tendensi untuk menilai seseorang terlalu cepat ya. Bahkan jika kamu belum mengenal orang itu, kamu udah ngerasa seperti tahu orang itu, padahal belum tentu ya. Dan aku ngeliat makin kesini kamu ternyata cukup banyak prasangka kamu yang salah tentang orang itu. Dan kamu ngelihat mungkin orang itu berubah menjadi sosok yang gak kamu sangka-sangka ya, atau kamu yang berubah jadi sosok yang dulu gak kamu percayai kamu bisa seperti itu ya. Dan aku ngelihat pertumbuhan ini, perbedaan ini ya, dan hal-hal yang gak sesuai dengan hal yang dulu, gak sama gitu ya. Itu karena memang ada proses yang bertumbuh dalam diri kamu. Kita lihat tarotnya. Ada King of Cups, Page of Cups, dan ada Five of Pentacles. Dulu hal yang kamu takutin ya, mungkin kamu ngerasa nggak akan buat kamu nyaman, buat kamu bahagia, justru sekarang walaupun di masa yang kamu rasa dulu kesakitan, ternyata hal itu nggak sesakit itu ya, dan hal itu nggak seburuk yang kamu kira. Itu yang aku lihat ya. Dan kamu udah lebih banyak ya, aku bisa bilang surrender ya, udah mulai mengerti gitu ya, kalau memang gak semua hal itu seperti yang kamu pikirkan ya. Ini energi seseorang yang cukup obses dulu ya, entah kerjaan, karir, ataupun pasangan yang ngerasa harus dapat gitu, harus jelas. Namun sekarang ya udah sih gitu ya, nggak
udah lebih bisa ngelihat ke sisi yang lebih bijak. Atau bahkan sebaliknya, di sini aku ngeliat justru ada yang dulu orang yang nggak seobsesif dulu, posesif dulu, bisa sekarang lebih posesif atau lebih obsesif. Five of Swords, Eight of Pentacles, Two of Cups, ada energi yang dulu kamu ngerasa mungkin kamu gak butuh cinta, gak butuh kasih sayang, itu semua hanya nyakitin, itu semua hanya ngecewain ya. Sekarang justru aku ngeliat kamu bisa ada rasa kamu butuh juga dicintai, sayang, tapi kamu pengen ketemu orang yang aku bisa bilang gak seribet orang yang kamu pernah dekat di kehidupan kamu sebelum atau di masa lalu kamu ya. Lebih bisa jadi teman, cerita, komunikasi ya, lebih bisa ngelihat sesuatu hal lebih realita gitu ya, enggak lagi yang seperti anak-anak istilahnya yang harus begini harus begitu ya, terlalu banyak ekspektasinya. Eight of Cups ya, Six of Cups, dan ada The Emperor. Wow, energi moving on-nya kuat di sini ya, dan aku ngeliat bagus ya. Mungkin mungkin kamu belum begitu masuk dalam energi ini, gak apa-apa, tapi aku lihat nanti kamu bakal kesana. Four of Wands untuk di bottom of the deck-nya. Aku ngerasa kamu lebih nyaman di masa yang gak cuma hanya menunggu, atau memang kamu lebih fokus dengan diri sendiri lah. Lebih menyadari kalau memang misalnya kamu belum siap untuk berkomitmen, atau memang ngerasa masih banyak banget nih hal yang harus aku pikirin gitu ya, dan nggak semua hal itu kamu mampu untuk handle. Nah di situ yang aku lihat kamu mulai ngerti akan hal itu, dan itu bagus ya, nggak memaksakan diri untuk sesuatu yang memang rasa belum siap ya. Kita lihat oracle-nya lagi. Ada yin or yang, indecision. Wow, kamu memang terlihatnya memang justru seperti kekanakan bisa. Kenapa? Karena orang sekitar kamu ngelihatnya kok dia seperti nggak mau ribet, atau memang pengen sendiri aja. Ini energi seseorang yang single ya, entah single parent ataupun memang single belum menikah. Kayak orangnya belum dewasa, dia nggak bisa memilih gitu ya, dia terlalu bisa dibilang nggak nerima pasangannya atau gimana, terlalu menuntut lah gitu. Padahal aku ngeliat justru kamu sangat bisa dibilang itu sadar akan kenyataan gitu. Maksudnya ya kalau memang nggak siap ya udah, untuk apa paksain gitu ya. Walking away sih, terlihatnya kamu seperti memang lari dari kenyataan, dimana memang orang ngerasanya usia kamu udah matang, kamu seharusnya udah menikah gitu ya, atau menikah lagi, namun kamu enggak gitu, kamu ngerasa belum saatnya, dan ya kamu ngerasa ya memang ini saatnya untuk kamu sendiri aja, atau memang untuk anak aja gitu. Jika kamu memang single parent dan udah punya anak. Dan ada Temple Path, aku ngeliat The Temple Path ini adalah diri kamu, jiwa kamu yang memang butuh ketenangan, lebih rileks, dan gak mau memikirkan sesuatu yang memang belum saatnya. Strategi, justru di masa kamu seperti ini ya, aku ngeliat Tuhan sudah mengambil kendali hidup kamu, dan udah bekerja lebih nyaman di hidup kamu. Kenapa? Karena kamu gak mengontrol apa yang memang harus Tuhan kontrol, dan akhirnya ya apa yang memang untuk kamu udah di jalannya, ya udah tinggal nyampe aja ibaratnya kayak gitu.
Dan di the bottom of the deck adalah action. Apapun yang kamu jalanin saat ini dan kamu dapatin ke depannya memang adalah hasil manifestasi apa yang kamu lakukan di masa lalu ataupun di masa sekarang. Jadi kamu ngerasa ya, apa nggak coba sebaik-baiknya aja di masa sekarang dan nggak ngeribetin yang untuk di masa depan gitu. Kita lihat tarotnya lagi. Hierophant. Wow, aku ngeliat universe ya, Tuhan sang semesta benar-benar ngambil alih loh hidup kamu. Jadi aku bisa bilang nggak perlu khawatir ya, jalanin apa yang sebaik-baiknya. Jadi hidup kamu udah nggak perlu ada yang diragukan, dan aku ngeliat Tuhan udah banyak mulai berbicara dalam diri kamu. Ada suara hati, intuisi kamu itu adalah suara Tuhan ya. Namun harus pelajarin juga, itu bisa jadi juga suara trauma. Jadi belajar untuk membedakan itu. Suara ketakutan bisa ada di sana karena memang aku ngerasa ada kegagalan di sini, entah gagal pernikahan atau gagal menuju pernikahan. King of Staves dan the Fool. Kamu tetap apa ya, aku bisa bilang mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi waktumu dengan orang lain itulah yang berbeda, waktunya doang ya, kesempatannya sama. Tinggal ngasih lihat ke semesta ya, ngasih lihat ke Tuhan kamu siap apa enggak, itu semua bakal datang. Dan aku lihat kamu sudah siap, udah memperlihatkan arah siap gitu ya. Dan ya akhirnya ya apa yang memang untuk kamu bakal datang di waktu yang tepat. Nah, no points ya, nggak perlu terlalu keras hati ya, nggak perlu yang membiarkan trauma itu ataupun ego itu bermain kencang. Tetap stay in control ya, karena kamu bisa melewatkan apa yang memang sesuatu hal itu untuk kamu hanya karena trauma dan ketakutan itu tadi. Jadi kamu nggak melihatnya begitu jelas sih. Ada Five of Pentacles ya, energi kesakitan, trauma ya. Dan ada Wheel of Fortune. Semua hal bakal berbanding terbalik ya. Semua hal bakal ngasih lihat ya hasilnya sedikit demi sedikit. Chariot, King of Staves, Emperor. Aku ngeliat bakal ada sosok seorang bisa dibilang maskulin energi ya, entah kamu yang maskulinnya atau sosok ini yang maskulin. Ingat ya, energi maskulin belum tentu itu laki-laki ya. Aku sering bilang maskulin itu juga ada di perempuan, namun kadarnya lebih tinggi di laki-laki ya. Jadi maskulin adalah sosok yang memang lebih energi maskulinnya lebih tinggi ya, bisa jadi perempuan ya, nggak perlu laki-laki. Jadi sosok yang maskulin ini ya bakal membantu kamu, jadi guide kamu, jadi guidance kamu. Entah dia memang seseorang yang kamu tuakan, orang tua juga bisa, atau teman kerja atau bos kamu, atau memang seseorang yang kamu jadikan bisa dibilang seperti teacher atau satguru. Kalau kamu tahu satguru itu seperti pembimbing spiritual ya, konselor, psikolog, bisa jadi gitu ya. Kita bisa sebut ke sana. Queen of Swords. Dan aku ngeliat sosok ini membantu kamu untuk lebih terbuka pemikirannya. Yang dulu kamu gak yakin dengan apa yang kamu pikirkan ya,
kamu bakal makin yakin, karena kamu ngerasa nggak aneh, ternyata apa yang kamu pikirkan sama seperti yang dipikirkan oleh orang yang kamu rasa ini mampu untuk membimbing kamu. So kita lihat lagi, kita lihat Lenormandnya ya. Ada Lux, lalu ada Kampas, ada Sword juga, ada Door atau Semanggi, ada Clover. Aku ngeliat kamu udah tahu tujuan hidup kamu apa, ya udah ngarah ke sana lah gitu ya. Namun ya kita memang manusia biasa ya, terkadang kita bisa yang namanya jatuh juga. Namun justru karena proses kita jatuh itulah kita bakal ngelihat diri kita seseorang yang terbatas ya. Kita makhluk yang banyak sekali kekurangannya. Jadi dengan begitu kita harus belajar ngambil pelajarannya dan ya untuk bisa memilih yang lebih tepat untuk kita ke depannya ya. Aku ngeliat energi ini bakal memperlihatkan kamu siapakah orang yang memang benar-benar care dan peduli sama kamu dan siapa orang yang enggak. Jadi ini bakal terlihat jelas nantinya. Dan siapa seseorang yang hanya memanfaatkan kamu dan seseorang yang benar-benar peduli ya. Enggak peduli itu keluarga atau siapapun teman ya. Lalu ada book sih seperti yang aku bilang. Kamu bakal ngelihat dengan jelas nantinya ya, lebih jelas banget gitu loh, siapa sih orang yang bisa menghargai kamu dengan semua pengorbanan yang kamu lakukan ya. Kamu bisa ngelihat itu dengan jelas. Dan aku ngeliat walaupun ngecewain ya awalnya, namun kedepannya kamu bakal ya bersyukur. Kenapa? Ya lebih baik jelas dan tahu sekarang daripada nanti. Bahkan jika kamu gak tahu sama sekali, bakal lebih runyam kamu rasainnya kayak gitu ya. Dan kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Pesan Tuhan, ada submerge, ada invocation, passion, dan ada stillness. Oke. Jadi memang ada waktunya untuk kita lebih, bisa dibilang lebih tenang ya, nggak perlu bereaksi tentang hal apapun juga. Dan ada memang kita perlu untuk bereaksi dan ngambil tindakan dari hal itu. Dan gimana caranya itu? Dengan cara kamu sering bicara dengan Tuhan ya. Banyak sekali caranya ya komunikasi dengan Tuhan, tapi yang memang paling efektif adalah doa. Jadi belajar untuk lebih banyak berdoa. Namun berdoa bukan berarti meminta ya, tapi lebih ingin terbuka sama Tuhan ya. Dengan begitu Tuhan pun bakal terbuka dengan kamu dan lebih perlihatkan apa yang bakal dan harus kamu pilih ke depannya ya. Namun ya kalau memang belum ada jawabannya ya, harus lebih bisa tenang dan gak tergesa-gesa akan suatu hal ya. Dan jawabannya aku ngeliat di sini bakal kamu dapatin cepat atau lambat, atau bahkan udah kamu dapatin dan bakal lebih jelas nantinya semua jawaban ini. Doa-doa kamu ya, harapan kamu tentang apapun yang terjadi hidup kamu, percintaan, keuangan ataupun karir. Ada kucingku naik. So that's it, I think that's all ya.
Jika kamu ingin counseling atau personal reading ya, silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.